Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu, saudara. Amin.
Saat Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, kami aman Tuhan. Saat Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami bisa bersorak haleluya. Karena kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu adalah penyertaan yang kekal Tuhan. Kasih setia-Mu adalah kasih setia yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang kami mau mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Biarkan bisa menjadi berkat ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat City Blessing Bogor. Hari ini kita percaya bahwa bukan satu kebetulan saya harus khotbah on air. This is the first time, tapi saya percaya bahwa dengan keadaan ini kita lebih bersiap lagi untuk melihat situasi dan keadaan yang kita tahu bahwa ini semua darurat ya saudara. Tapi di dalam keadaan darurat ini kita tetap percaya bahwa firman tetap harus jalan, walaupun saudara ada di rumah, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan banyak berbicara di waktu-waktu seperti ini. Karena saudara pada waktu saudara banyak di rumah dan gak bisa melakukan pekerjaan, kegiatan di luar, otomatis kita banyak di rumah dan percaya bahwa Tuhan juga mau dengan keadaan ini kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang banyak sekali sekarang ini sedang digembar-gemborkan atau bahkan hal-hal yang buat orang firman yang paling cocok dengan kondisi saat ini, yaitu kita percaya di Mazmur 91. Sampai ada lagu-lagu yang dibuat untuk Mazmur 91. Mari kita baca di Mazmur 91, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau kita melihat di ayat ini diawali dari kata Tuhan mengatakan ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, ya. Karena melekat bicara mengenai nempel, hubungan yang dekat. Kita tahu bahwa tema kita di bulan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tema ini bagaimana saya, me and God, ya. Dan firman Tuhan tepat mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Karena hati yang melekat kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dekat. Firman Tuhan mengatakan apa? Maka aku akan meluputkannya. Meluputkan siapa? Meluputkan saudara dan saya. Maka aku akan membentenginya. Membentenginya dari semua virus, saudara. Amin. Sebab ia mengenal namaku. Sebab saya, saudara dan saya mengenal nama Tuhan. Bila ia berseru, bila saudara berseru, aku akan menjawab. Wow, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Dan saya percaya di dalam keadaan saat ini banyak terjadi orang-orang mengalami kesesakan dengan masalah ekonomi, dengan persoalan-persoalan yang ada, dengan tekanan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Banyak orang mengalami kesesakan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, saudara. Waktu Tuhan juga tahu dia yang mana anaknya dan di mana anak-anak yang benar-benar dekat dengan dia. Itulah anak-anak yang akan dia luputkan, anak-anak yang akan dibentenginya dan dijagainya. Amin, saudara. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah dengan situasi saat ini Tuhan ingin meluputkan kita, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting. Kita harus melihat bahwa semua yang terjadi pada saat ini adalah kedaulatannya Tuhan. Ya, poin pertama adalah kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Aku tahu, di pengkhotbah mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Semuanya ini adalah kedaulatan Tuhan. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kedaulatannya Tuhan.
Tuhan biarkan hal ini terjadi karena memang itu yang menjadi rencananya Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan mengatakan supaya manusia takut akan Tuhan. Ada banyak manusia mau jalan-jalannya sendiri, mau rancangan sendiri, mau rencananya sendiri, mau percaya bahwa dengan caranya dia pasti semuanya akan baik-baik saja. Dengan caranya dia pasti keadaan menjadi lebih baik dibandingin kalau Tuhan yang bekerja. Tapi manusia tidak takut sama Tuhan, ya. Menghalalkan segala cara dengan uang. Amin. Poin kedua yang saya ingin sharing sama saudara adalah kerendahan hati, saudara. Kenapa? Lawannya dari rendah hati adalah sombong. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau mau melewati masa-masa seperti ini, hal yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hatimu. Ada banyak hal manusia jatuh di dalam berbagai dosa bukan karena hal-hal yang terlalu, karena dia jahat. Tetapi hal yang sederhana, yaitu bagaimana dia sendiri sombong. Merasa bahwa dia tahu segala hal. Merasa bahwa dia selalu benar. Banyak orang merasa bahwa, saya kan benar. Kenapa saya harus disalahkan? Tetapi kalau kita mau melihat Tuhan meluputkan kita, Tuhan mau kerendahan hati kita. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa umat yang merendahkan diri berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Berdoa, Tuhan akan meluputkan negeri kita. Kalau kita sama-sama bersatu hati, berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara ini, umat Tuhan, Tuhan akan meluputkan kota ini, bangsa ini, hidup kita, keluarga kita. Bukan hanya dalam masalah sakit penyakit, dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah iman. Banyak orang di dalam masa-masa sekarang ini mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Takut untuk menghadapi sakit penyakit, takut dapat kena virus, takut dikeluarkan dari pekerjaan, takut tidak bisa membiayai kehidupan, takut ini, takut itu. Banyak ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau iman kita dibangkitkan. Bangkit daripada segala ketakutan kita. Dan firman Tuhan bilang juga bahwa di dalam tinggal diam dan tenang, ya, kita bisa berdoa. Kalau kita mau melihat Tuhan menjawab setiap doa kita kan harus berdoa dulu. Berdoa dengan benar melalui bagaimana hati kita tinggal diam dan tenang. Dan bagaimana kita membiarkan hati kita dikuasai oleh damai sejahtera sehingga kita bisa berdoa. Hari ini biar firman Tuhan berbicara di tengah-tengah kita bahwa Tuhan mau kita dibangkitkan dari iman kita, saudara. Iman untuk percaya kepada Dia. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu berbicara mengenai hal dengan iman, saudara. Mempercayai semua yang kita nggak tahu. Tetapi diawali daripada kita berseru nggak kepada Tuhan. Kita untuk berseru, saya kembali lagi katakan, untuk berseru itu ya harus berdoa, saudara. Untuk berdoa itu harus tinggal tenang. Untuk tinggal tenang kita harus melepaskan semua ketakutan kita sehingga kita bisa berdoa. Dan saat ini Tuhan ingatkan setiap dari kita. Cukup berhenti untuk melakukan apa yang kita pikir benar dengan kekuatan kita. Firman Tuhan juga mau serahkan semua kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu. Percayakan pada Tuhan semua masalah-masalah saudara.
Dan firman Tuhan mengatakan, aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Amin, saudara. Terakhir, firman Tuhan mengatakan di ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Jadi kembali lagi kepada kita bagaimana Tuhan juga mau menyembuhkan setiap dari saudara. Bahkan kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit. Kita berdoa supaya Tuhan juga menyembuhkan mereka, menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hari ini saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa semua hal yang terjadi itu semua di dalam kedaulatan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menginginkan hal yang terbaik buat umat-Mu, buat bangsa-Mu, buat semua umat manusia di dunia ini. Kalaupun hal-hal yang terjadi saat ini membuat setiap umat-Mu Tuhan berbalik daripada jalan-jalan yang salah Tuhan, menyadari akan kedaulatan Tuhan, menyadari kebutuhan akan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan, biar firman-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Ada hubungan yang intim antara kami dan Engkau Tuhan. Hubungan kami mengenal Engkau lebih lagi. Siapa Allah kami? Siapa Tuhan kami? Untuk kami tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa bagi umat-Mu, bagi kami bahkan secara pribadi Tuhan. Biar kami melewati waktu-waktu ini dengan takut akan Tuhan, dengan damai sejahtera di hati kami, dan tetap percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, mencapai panggilan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus semua kita mengatakan, amin.